Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6 dan 7. Ya, dengan judul firman Tuhan, serahkan pada Tuhan saja. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari surat Petrus ini, khususnya di pasal yang kelima, kalau kita tahu bahwa Rasul Petrus telah menasihati para pemimpin-pemimpin gereja di awal-awal ayat di pasal yang kelima ini, yang mengingatkan kepada mereka tentang pelayanan, yang mengingatkan kepada mereka tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin yang dipakai oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Nah, tetapi di dalam bagian ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang perlu disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat. Ini berbicara secara khusus kepada jemaat, di khususnya ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Rasul Petrus ingin menyampaikan kepada jemaat, ingin menasihati mereka, oleh sebab mereka semuanya dalam keadaan yang cukup sulit, ya, berbeban berat, situasi yang membuat mereka ini mungkin merasa khawatir, cemas, dan atau apapun juga itu yang melanda kehidupan mereka. Kesukaran-kesukaran yang mereka hadapi seperti yang telah dinubuatkan sebelumnya, bahwa jemaat-jemaat Tuhan di abad-abad awal itu mereka akan mengalami banyak kesukaran, akan mengalami banyak kesulitan, akan mengalami banyak penderitaan, ya, sebagai martir-martir Kristus, ya. Tentunya ini menjadi satu hal yang bisa berdampak kepada rasa khawatir yang melanda kehidupan mereka semuanya, ya, baik kepada mereka secara pribadi maupun kepada keluarga mereka dan juga kepada jemaat Allah yang saat itu bersama-sama mereka juga mengalami masa-masa sulit yang sama. Ya. Kekhawatiran bisa menjadi satu beban yang sangat berat dan juga bisa menjadi suatu cobaan hidup yang sangat menyakitkan, karena itu akan menggerus energi kita, itu akan menghabiskan pikiran kita, tenaga kita, energi kita terkuras di situ. Ya. Oleh sebab itu Rasul Petrus memberi nasihat yang sangat baik ini kepada mereka, yaitu supaya mereka menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Allah. Ya. Menyerahkan semua kekhawatiran yang mereka hadapi, baik secara diri pribadi maupun keluarga mereka, itu kepada Allah. Ya. Ya, Rasul Petrus mengingatkan kepada mereka, ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita akan fokus di dalam ayat yang ke-7 ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja yang harus kita serahkan kepada Tuhan? Ya. Semua yang menyebabkan kita ini khawatir, kita takut, kita gelisah, kita cemas, itu harus kita berikan kepada Tuhan. Kita harus serahkan semuanya itu. Ya. Ini akan mengganggu kehidupan kita. Sesuatu yang membuat kita ini tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sesuatu yang membuat kita ini tidak merasa nyaman. Sesuatu yang membuat kita ini merasakan gelisah di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang menjadi masalah dan persoalan yang membebani pikiran kita, yang membuat hati kita ini berat, yang membuat pikiran kita ini seperti ada batu yang menumpuk, ya, di dalam pikiran kita, yang mengeras, yang membuat kita ini sulit untuk berpikir, yang membuat kita ini sulit untuk melakukan sesuatu, kehilangan konsentrasi kita, kehilangan fokus kita. Ya, tentunya inilah yang perlu untuk kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Ada banyak contohnya orang-orang yang ketika mereka mengalami kekhawatiran yang luar biasa dalam hidupnya, sungguh mereka mengalami persoalan ini semakin berat di dalam hidupnya, dan itu berdampak buruk dalam kehidupan mereka. Hari ini saya bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan mengunjungi salah seorang hamba Tuhan yang terkena serangan stroke. Ya. Kemudian ada juga seorang diakon yang kami kunjungi. Hari ini kami mengunjungi 2 orang.
ya bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Orang-orang yang notabene mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pelayanan. Orang-orang yang selalu bertekun di dalam pengajaran. Orang-orang yang selalu mereka ini bisa dikatakan ya ibadahnya taat. Ya. Tetapi ketika pikiran mereka ya dilanda kekhawatiran yang luar biasa, dan itu rupanya tersimpan di dalam pikiran mereka, itu menjadi satu beban yang berat, yang terjadi dalam keadaan biasa-biasa saja, semuanya normal-normal saja. Di saat-saat tertentu, ya seorang diakon ini mengatakan, saya olahraga setiap hari, saya melakukan segala sesuatunya juga dengan rutin, aktivitas saya berjalan dengan baik, tetapi tiba-tiba pada saat serangan kekhawatiran itu melanda pikirannya dengan begitu hebatnya, dan dia tidak mampu mengelolanya dengan baik, yang terjadi adalah bahwa dia mengalami stroke. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, yang perlu untuk kita pikirkan bersama, bahwa dampak dari kekhawatiran itu tidak selamanya itu menimbulkan sesuatu yang baik, dan sepertinya tidak pernah membawa sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Itu justru hanya akan menyusahkan kita. Itu hanya akan menjadi beban yang semakin berat, yang kita pikul sendirian dengan kekuatan dan tenaga kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Mengapa harus kita serahkan kepada Tuhan? Semua itu tidak memberi manfaat bagi kita. Ya. Kekhawatiran yang kita simpan, kekhawatiran yang kita tumpuk, kekhawatiran yang kita pelihara dalam diri kita, itu tidak memberikan manfaat apapun dalam kehidupan kita. Ya. Yakinlah, itu hanya akan menyusahkan kita. Itu hanya akan membuat kita semakin menderita. Ya. Semua kekhawatiran itu hanya akan melukai hati kita sendiri. Ya. Terlalu kencang kita memikirkan itu, merasakan takut, cemas, sesuatu yang membuat kita ini tidak bisa tidur dengan nyenyak, tentu akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Ya. Kalau kesehatan tubuh kita ini sudah terganggu, ya tentunya sakit penyakit itu pasti akan bermunculan di dalam diri kita. Ya. Ketika kita ini memelihara kekhawatiran dalam kehidupan kita, ya, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menambahkan sehasta saja pada hidupnya ketika mereka ini hanya fokus kepada kekhawatirannya. Ya. Kekhawatiran tidak akan pernah menambahkan umur kita. Kekhawatiran tidak akan pernah menambahkan apapun di dalam kehidupan kita. Yang ada hanyalah menambahkan kesusahan, kesulitan, dan beban yang berat di dalam kehidupan kita, yang membuat kita semakin gelisah, yang membuat kita semakin cemas, yang membuat kita semakin khawatir dan takut terhadap apapun. Yang membuat semua masalah itu bukan semakin berkurang, bukan semakin ringan, tetapi justru menambah masalah yang semakin berat di dalam kehidupan kita. Jenengan semuanya bisa melakukan ini. Coba kalau kita mau menguji diri kita, benar enggak? Kalau kita ini khawatir itu akan membuat hidup kita lebih baik. Ya. Silahkan kalau Anda semuanya mau mencobanya. Tetapi saya memilih lebih baik, saya akan serahkan ini pada Tuhan. Saya akan memberikan semuanya ini kepada Tuhan. Bagian saya menjalani hidup yang dipercayakan Tuhan. Bagian Tuhan adalah menolong kita. Bagian Tuhan adalah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan sudah atur semuanya itu. Ya, pandemi ini membuat banyak orang yang merasakan kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Justru yang terjadi apa? Bukan mereka semakin baik, justru kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan dalam tubuh mereka, dalam pikiran mereka, membuat mereka semakin menderita, membuat mereka semakin susah. Yang terjadi banyak orang yang sakit bukan karena virus corona yang saat ini sedang melanda dunia ini, tetapi justru kekhawatiran dan ketakutan mereka lah yang menyebabkan virus corona ini masuk ke dalam tubuh mereka. Karena sistem imun tubuh mereka menurun ketika mereka ini cemas, ketika mereka gelisah, ketika mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak, ketika mereka kehilangan waktu-waktu yang baik untuk tubuh jasmaninya, ketika mereka tidak mampu melakukan segala sesuatu karena ada banyak ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan yang melanda pikiran mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saudara bisa memilih, mau memilih
menyimpan segala kekhawatiran, ketakutan itu dalam diri kita, atau kita mau menyerahkan saja pada Tuhan. Ya. Mengapa kita harus menyerahkan semua masalah kita, semua kekhawatiran kita, dan semua kecemasan kita, kegelisahan dalam hidup kita kepada Tuhan? Ya. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ya. Semua orang pasti sudah hafal dengan ayat ini yang sangat terkenal sekali. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah ini suatu janji Tuhan yang luar biasa? Bukankah ini suatu hal yang menyenangkan hati kita? Bukankah ini sesuatu yang menyejukkan hati kita ketika kita mendengar hal ini? Tuhan sendiri yang mengatakannya. Marilah kepadaku semua orang siapapun, saudara, yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tentu Allah akan memberikan kelegaan kepada kita di saat kita mau menyerahkan semua itu. Beban berat yang engkau pikul sendiri, serahkan pada Dia, serahkan pada Tuhan. Ketika engkau letih lesu, ketika engkau sedang dalam keadaan yang sangat menderita, ketika engkau sedang dalam keadaan yang sangat susah dalam hidupmu, serahkan semuanya itu pada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Allah semuanya. Apapun itu, berikan itu kepada Allah. Allah yang akan memberikan kelegaan kepada kita, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Kata memelihara kamu ini memiliki arti yang sangat spesifik sekali, bahwa Allah itu mempedulikan kamu. Ya. Bukan hanya mempedulikan hidupmu, tetapi semua masalah-masalah yang engkau hadapi, yang kita hadapi, yang kita jalani, yang saat ini menimpa kehidupan kita. Apapun masalah itu yang membuat kita ini khawatir, yang membuat kita ini cemas, yang membuat kita ini takut, yang membuat kita ini gelisah, yang membuat kita tidak bisa tidur. Ya. Allah peduli kepada kita semuanya. Allah peduli kepada hidup kita. Ketika orang lain tidak ada satupun yang peduli dengan masalah kita. Mungkin mereka mentertawakan kita di saat kita mempunyai banyak masalah, mempunyai beban yang berat di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang kita percaya, yang telah menyelamatkan kita, yang memberikan jaminan kepada kita, untuk memberi kelegaan kepada kita, Dialah Allah yang peduli kepada saudara dan saya. Masalahnya, kita ini mau menyerahkan itu pada Tuhan atau tidak? Ya kalau kita hanya menyerahkan semuanya ini kepada orang-orang yang kita anggap orang yang bisa dipercayai, seberapa lama mereka bertahan bisa mendengarkan keluh kesah kita? Ya. Seberapa betah mereka ini mendengarkan cerita tentang masalah dan persoalan yang kita hadapi? Ya. Seberapa banyak di antara mereka orang-orang yang kita percayai itu, yang katanya mungkin dia akan sanggup menolong kita untuk menyelesaikan masalah kita? Seberapa besar di antara mereka yang mampu bertahan mendengarkan ya beban berat yang kita ceritakan? Mungkin mereka hanya menghibur kita dengan mengatakan, ya kami akan doakan, ya kami akan mendukung dalam doa. Paling mereka juga akan mengatakan yang sabar, hadapi semuanya dengan sukacita. Itu yang dikatakan oleh manusia, tetapi Tuhan mengatakan, aku peduli kepada semua persoalanmu. Artinya Allah ingin mengambil bagian, ingin mengambil alih semua masalah dan persoalan yang menjadi beban berat di dalam hidup kita. Tuhan mau selesaikan itu, Tuhan mau bereskan itu, karena Tuhan peduli kepada kita dan semua masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya. Semua bergantung kepada saudara dan saya. Apakah kita akan serahkan kepada Tuhan semua masalah dan beban berat yang kita hadapi saat ini, atau akan kita pikul sendirian? Yang kedua, kata memelihara kamu di sini mengandung arti bahwa Allah itu memperhatikan kamu. Allah memperhatikan hidup kita. Allah memperhatikan semua yang kita alami dalam kehidupan kita. Allah senantiasa memperhatikan apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah memperhatikan setiap detil perjalanan hidup kita. Saat kita melangkah keluar rumah, Allah akan memperhatikan setiap langkah kita. Tuhan akan memperhatikan
ketika kita tersandung, ketika kita terjatuh, Allah tidak akan pernah mentertawakan kita, tetapi Allah akan memperhatikan kita dan Dia akan tolong kita. Dia angkat kita ketika kita terperosok ke dalam lubang yang sangat kelam. Tuhan akan membawa kita. Tuhan akan membersihkan kita. Tuhan akan menyucikan kita. Tuhan akan menguduskan kita. Tuhan akan membuat kehidupan kita ini semakin indah di hadapan Tuhan. Sungguh sesuatu hal yang sangat mengagumkan yang dikerjakan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi banyak orang yang pada saat ini mereka seperti berkecimpung dengan kekhawatiran yang melanda pikiran mereka, yang melanda hati mereka. Banyak orang yang akhirnya sakit, banyak orang yang akhirnya meninggal, banyak orang yang akhirnya kehilangan kehidupan mereka, banyak orang yang kehilangan sesuatu hal yang bermakna dalam hidup mereka, karena mereka terlalu fokus kepada masalah dan kekhawatiran yang ada dalam hidup mereka. Tetapi setiap orang yang menyerahkan segala masalah dan persoalan dan kekhawatiran hidupnya kepada Tuhan, mereka akan beroleh kelegaan. Mereka beroleh kesempatan untuk menikmati kehidupan yang sangat indah di dalam Tuhan. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita khawatirkan lagi? Apa yang akan kita takutkan lagi? Jalanilah hidup ini dengan tenang. Jalanilah hidup ini dengan penyerahan diri kepada Tuhan secara total. Bukankah burung-burung di udara yang tidak menabur dan yang tidak menanam diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan dengan luar biasa? Tanaman-tanaman, bunga-bunga di padang, bunga rumput yang hari ini ada, besok layu, kering, dan mati, dipelihara Tuhan, didandani Tuhan dengan begitu luar biasa indahnya. Apalagi kita. Terlebih saudara dan saya, orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita lebih daripada burung-burung di udara. Kita lebih daripada sekedar tanaman-tanaman bunga yang indah itu. Tuhan akan mendandani kita, Tuhan akan melawat kita, Tuhan akan memelihara kita dengan begitu indahnya. Oleh karena Allah memperhatikan kehidupan kita, oleh karena Allah mempedulikan kehidupan kita. Tuhan akan pelihara kita dengan penuh kasih. Tuhan akan rawat kita. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan menjadikan indah kehidupan kita dan menjadi berharga di mata Tuhan. Apakah hari ini kita khawatir? Apakah hari ini ada rasa cemas, kegelisahan dan ketakutan yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita tidak tenang, yang membuat kita tidak bisa tidur dengan nyenyak, yang membuat kita ini semakin berbeban berat? Hanya satu yang Tuhan mau, serahkan semuanya itu pada Tuhan saja. Itu jawaban yang terbaik. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menolong kepada kita semuanya. Apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun beban yang kita pikul dalam kehidupan kita, ingat kita masih punya Allah kita yang peduli kepada kita, yang memperhatikan kita. Dialah yang memelihara hidup kita. Serahkan pada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang saat ini mengingatkan kami, menolong kami supaya kami senantiasa menyerahkan semua kekhawatiran hidup kita ini. Kami semuanya hanya bisa berserah dan pasrah kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang akan memberikan kelegaan kepada kami semuanya. Kami naikkan syukur kami atas firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.